Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada obrolan apa nih untuk konseling hari ini? Tentang kultur shock, Pak. Kultur shocknya sebelumnya dengan siapa? Bisa diperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Isna Musaliko. Di sini saya merasa kaget karena awalnya kan saya SD-nya di Jawa ya. Isna sebentar. Isna sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling atau belum? Oh, belum. Oh belum ya. Jadi kalau kakak jelasin dulu, proses konseling itu adalah gimana pemberian bantuan dari konselor atau guru BK terhadap Kak Isna sendiri yang sebagai siswa ataupun konseli. Nah, di proses konseling ini nggak usah khawatir takut rahasianya tersebar karena kita memegang asas kerahasiaan, lalu juga kita ada namanya asas keterbukaan di mana hal-hal yang mengganggu Kak Isna dalam produktivitas sehari-hari bisa Kak Isna sampaikan. Dan juga di proses konseling ini kita memegang asas normatifan. Jadi nanti Kak Isna cerita, saya respon dan begitu sebaliknya. Oke, sebelumnya belum pernah melakukan konseling kan ya sebelumnya ya? Iya, belum, Pak. Oke, kalau sebelum konseling tahu konselingnya itu dari mana sih, atau sebelum pernah dengar atau gimana? Jarang dengar sih, Kak. Jarang dengar. Tapi dulu mungkin zaman sekolah sering lihat, wah nggak familiar kan, pasti familiar banget kan sama guru BK. Nah, jadi sebenarnya kalau balikin lagi ke BK tuh persepsinya sebenarnya BK tuh nggak cuma ngedisiplinin doang, nggak menghukum doang, tapi BK tuh ada yang namanya bimbingan, yang dimana kita tuh memberikan layanan informasi, layanan kelompok juga gitu. Nanti kita bisa membuat kelompok, terus kita bimbingan. Kita tadi Kak Isna boleh disampaikan tadi permasalahannya bagaimana? Ini kan awal lulus SD, saya suruh pindah ke Depok. Nah, di Jawa kan maksudnya pergaulannya nggak yang seluas yang kayak di kota. Terus dari awalnya ngerasa belum banyak teman, masih biasa aja kan. Terus di situ mulai banyak teman, terus ngerasa kayak oh beda nih. Mereka kalau di Jawa kayak ngomongnya pakai aku kamu. Nah, ke cowok cewek. Ternyata kalau di kota ada perbedaannya, kayak ngomong sama cowok tuh pakai gua lu gitu. Oke, pertama dari bahasanya mungkin ya. Iya, bahasanya. Kalau misalkan biasanya di kampung di Jawa gitu kita masih aku kamu tuh masih kayak biasa aja. Tapi kalau di kota tuh kayak udah disyaratkan sesuatu yang spesial gitu. Iya, betul. Oke, terus Jadi saya kaget di situ. Oke. Dan menurut Kak Isna paling mengganggunya tuh dari aku kamu tuh pas pindah ke kota tuh di saat apa sih? Saat mungkin lagi manggil orang, lagi ngobrol biasa terus Lagi ngobrol biasa. Ternyata teman-teman itu yang cewek ini kalau misalnya ngobrol sama cowok, oh bukan pakai kamu gitu, pakainya gua lu, karena biar nggak disangka pacaran atau gimana gitu. Kalau dari bahasa. Oke, dari bahasa. Sebenarnya saya tahu sendiri ya, di Jawa itu emang bahasanya halus-halus ya. Bahkan terkenal juga dengan budaya yang halus, yang sopan gitu. Nah, kalau aku kamu tuh mungkin dari yang nggak cuma dari Kak Isna pas SD pindah ke SMP doang gitu. Berarti Kak Isna SMP-nya di sini kan, di Depok. Nah, berarti nggak cuma saat doang, sebenarnya di sini pun bocah anak-anak SD pun juga udah mulai lupa kalau untuk panggilan. Iya, betul itu. Cara Kak Isna membiasakannya itu gimana sih? Apa ngikutin atau bagaimana? Akhirnya membiasakan. Kalau ngomong ke cowok gitu, pakainya jangan kayak kamu gitu, soalnya orang yang dengar kayak kaget, Kak. Mungkin kalau pendapat dari kakak pribadi, buat itu kakak juga ngomong sama teman sebenarnya nggak lupa, tapi kayak sebut namanya aja gitu. Iya, biasa gitu. Ternyata lebih mending kayak gitu. Ya kan? Karena dulu itu sebenarnya itu perspektifnya negatif itu sih, karena itu sebenarnya hal yang nggak bagus tapi dibiasakan. Iya, betul. Jadi kalau kakak pribadi misalkan kita ngobrol sama teman misalkan namanya Alin, aku bilang Alin gitu. Terus kayak aku sebut aja namanya gitu, lu gini apa kayak sebut terus kan dia kayak balik, tapi kan dia balik nanya kan kayak aku lagi kayak Vila gimana Vila, kalau saya sih kalau dia saya ya maksudnya
Iya. Nggak aku juga sebenarnya saya gitu, tapi nggak anda juga karena kalau anda itu terlalu formal. Ya, tadi kayak sebut aja namanya terus kayak udah gitu. Selain dari bahasa nih, terus ada lagi nggak sih Kak Isna nih yang merasa kultur shock banget, yang merasa kaget banget pas pergaulan? Iya. Kalau misalkan dulu pas SD di sana gimana pergaulannya? Berjarak, Berjalan apa tuh? kayak ada space buat ya mainnya sama cewek-cewek aja nih gitu. Kalau sekarang kan kalau pas SMP jadi gabung gitu. Tadinya kalau misalkan di SD itu pas di kampung masih kayak masing-masing gitu ya, perempuan laki-laki ya. Walaupun itu SD negeri. Oh, SD negeri? Nah, Karena yang kakak tahu, karena yang kakak tahu yang begitu biasanya yang sekolah Islam gitu. Tapi enggak, ini di SD negeri. Di SD negeri juga ada gitu. Soalnya mereka juga kayak kalau di Jawa kan ada apa ya, maksudnya canggung, sama-sama canggung. Kan kalau ternyata kalau di sini apa namanya, biasa aja gitu. Biasa aja. Oke, sebenarnya bener banget sih yang di Jawa tuh kayak dibatasin gitu. Karena kan walaupun kesan anak SD belum masukin masa-masa remaja gitu, emang harus dibatasin sih. Apalagi percampuran tuh biasanya tuh bisa jadi yang laki-laki jadi pemayu, terus yang perempuan yang sama lagi jadi tomboy gitu. Itu sebenarnya tuh ada pengaruh negatifnya juga sih. Tapi kalau misalkan untuk mengatasinya, kenapa sih di kota ini banyak batang percampuran? Karena kita mungkin balik ke zaman emansipasi wanita kali ya kan, yang disampaikan era Kartini, kesetaraan gender itu. Jadi biasanya sih kayak istilah ladiesfirst lah itu kan sebenarnya kan ada itu kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya ya itu kita beda aja, kesetaraan, kita sama-sama gitu, sama-sama setara, sama-sama itu. Mungkin yang dibatasin itu kira-kira dari perilaku yang berlebihannya sih, itu masih harus dibatasin karena itu bakal bawa ke perilaku negatif. Terus tadi selain yang masalah cewek-cewek, cowok-cowok itu, terus ada lagi yang mungkin yang kaget banget gitu kalau misalkan Mbak Isna rasain selama sekolah itu? Tetap ke pergaulan bahasa sih Kak, di situ-situ aja. Ke pergaulan sama bahasa. Oke, itu kan dari di sekolah. Kalau di lingkungan gimana sih? Mungkin terkait sosialisasinya gitu, warga sekitar yang di kampung sama warga sekitar yang di sini gitu, yang di kota. Kalau misalnya di kampung mainnya kan masih rame-rame, cuma ada batas waktu, misalnya siang-siang ya udah tidur siang gitu, paling sampai sore ngaji biasanya gitu. Kalau di sini kan mainnya terserah aja gitu, balik lagi ke orang tua sih ya Kak. Iya gitu. Kalau tadi kalau misalkan ada waktunya gitu ya, waktunya misalkan pulang sekolah tidur siang terus sorenya ngaji. Kalau di sini nih yang Kak Isna sering perhatiin, mungkin sekarang anak-anak yang harusnya zaman Kak Isna, dulu gue zaman SD tuh teratur, waktu tidur, waktu yang ngaji, waktunya main. Nah sekarang yang Kak Isna lihatin dari anak-anak SD atau anak-anak yang seusianya misalkan Kak Isna waktu itu harusnya begitu, apa yang Kak Isna lihat sekarang? Tetap aja lanjut main gitu, dari siang ke sore, bahkan kadang ada yang ngajinya bolos atau gimana gitu. Oh jadi kalau yang Kak Isna lihat sekarang nih, mereka tuh kayak nggak tahu waktu ya lagi. Tetap lanjut main ya. Tetap lanjut. Soalnya sampai dipanggil orang tua kali ya. Kalau dipanggil orang tua dia kan. Baru kali. Kalau dulu pas di kampung, kalau sekarang warga sekitar itu gimana sih, kan pasti beda banget nih. Kayak masih ada yang namanya gotong royong, terus masih ada gitu, ada budaya-budaya kayak kayak ada ritual, ada itu acara adat gitu loh, kayak misalkan misalkan mau malam satu suro nih, mungkin di Jawa masih kental kan budayanya kayak. Iya. Ada. Kalau itu masih ada. Itu kayak gimana? Biasanya kalau misalnya udah deketin waktu-waktu yang kata tadi, waktu malam suro gitu, itu sebelum tanggal 1-nya tuh ya itu nggak boleh keluar. Keluar. Soalnya sering ada kecelakaan yang beruntun gitu.
itu kecelakaan beruntun itu nggak boleh keluar tuh sebenarnya mitos atau bagaimana? Tapi bulan kemarin tahun kemarin yang saya pulang itu beneran beruntun di hari misal Senin besok Selasanya ada alamnya gitu loh. Jadi menurut kepercayaan warga sekitar tuh kalau itu masih ada. Bener ada. Oke, kalau di sini ya kayak kalau di sini tuh mungkin dari budaya ada yang namanya pawar obor gitu buat memperingati satu Muharram. Jadi kan kalau di sana tuh emang mungkin ada ritual adat ya, padahal udah dengar kayak cuci keris gitu kan ya. Oh iya, itu mungkin Jawa Timur kali ya. Oh iya. Kalau Jawa Tengah jarang dengar. Yang perlu itu kalau sekarang Jawanya masih kental banget ya. Gitu. Betul. Oke, bisa. Tadi kan ada bahasa, terus ada mungkin perilaku gitu, pergaulannya, terus sama tadi mungkin ada adat istiadat warga sekitar nih. Sebenarnya yang Isna harapin nih, misalkan dari yang Jawa yang dari Isna Jawa banget gitu, budaya Jawa banget. Terus ketika di kota ini yang Isna harapin tuh kayak gimana sih? Dari pergaulannya sih mungkin ya pengennya mah yang kayak di sana lagi gitu. Kayak gimana tuh? Yang di Jawa ada ya jaraknya atau pergaulannya nggak terlalu yang bebas gitu deh. Itu kalau dari pergaulan. Nah, Tapi kalau misalnya dari bahasa tadi gimana? Kan sekarang udah kuliah kan? Jadi, kalau bahasa mah sekarang ya mungkin gak apa-apa ya kalau didengar-dengar, apalagi sekarang juga biasanya juga pakai nama langsung, jarang pakai yang tadi kasarnya juga. terus yang berarti itu udah berapa tahun tuh? Udah 7 tahun, sekitar 7 tahunan ya berarti ya. Dari selama 7 tahun ini nih yang Kak Isna rasain kayak tadi kan kaget nih baru banget dan kaget. Terus itu cara pembiasaan yang Kak Isna lakukan tuh apa sih tadi? Kayak misalkan tadi, oh iya nih bahasan, terus kayak kelihatannya ternyata gak boleh aku kamu misalnya kayak masih Boleh dibiasain aja sih. Terus kalau misalnya sama cowok juga udah biasa pakai yang bahasa yang sini gitu. Waduh. Gua gitu. Waduh. Karena nggak enak aja kalau didengar orang pikirannya gitu. Terus kalau tadi dari perilaku mungkin dari apa pergaulan Lebih ngebiasain juga ikut teman sih. Bedanya sendiri kalau misalnya emang enggak ya enggak gitu. oh enggak terus kan masih ya Enggak ngikut-ngikut iya mungkin terkait ini dari guysnya mungkin dari SD SMP terus ke SMA bahkan kuliah itu gimana sih dari orang tua sendiri gitu mungkin apa itu beneran pilihan guysnya terus didukung aja atau bagaimana itu kan budaya juga nih ya. Iya. Kan kalau di Jawa tuh mesti patuh banget nih kayak nurut sama orang tua tadi kenceng nggak dibiayain atau gimana Iya betul. dari SMP ke SMA atau SMK dulu deh gimana? Pas waktu SMP kan tetap kadang emang di rumah, kadang ikut. Enggak, kalau misalnya main juga maksudnya ada waktunya. Kalau udah kan waktu itu aliyah di pondok, jadi bener-bener di pondok. Terus mulai dari situ kan jarang pulang juga. Jadi kebiasaan sampai sekarang juga kalau misalnya emang udah atau kalau emang mau lanjut nugas ya nugas, seenggaknya izin, tetap izin sih. Kalau dari pilihan jurusan atau pilihan sekolah tuh ke gimana nih? Dari Itu emang mau dari dulu. tapi orang tua nggak support. Orang tua juga nggak support. Dari sekarang kalau kuliah juga pilihan Isna sendiri atau pilihan orang tua? Awalnya bukan di universitas ini sih, tapi yang dicoba yang belum rezekinya kali ya. Jadi nyoba yang orang tua saranin. Maksudnya jadi berarti pilihan orang tua yang sekarang ini. Tapi dijalanin aja ya. Iya. Iya, Isna tadi kan dari awal kita udah ngobrol nih tentang kultur shock banget nih budaya Jawa terus pindah ke Depok. Sini kan Depok masih terkenal bukan Sunda ya walaupun Jawa tapi lebih kental tuh Betawi, dikenal lebih terkenal Betawi itu, Betawinya masih kental banget di sini tuh kayak bahasanya mungkin gue itu kan gaul abis gitu. Terus tadi juga mungkin kali Isna lihat tadi sendiri dari
oh dulu zaman gua kecil gua misalkan pulang sekolah tidur terus waktu yang ngaji tapi kalau udah di sini kan anak-anak zaman sekarang kan kayak oh enggak nih ternyata masih pada langsung main aja gitu, langsung ngayap. Nah sering kayak buat aku mungkin beda banget pasti kalau ada ya yang misalkan kita memperingati mungkin dari satu suro atau satu muharram di sana tuh kita ada acara terus di sini oh enggak di sini kok biasa aja gitu, itu kan sebenarnya kebiasaan ya karena kan pembawaan warga sekitar aja mungkin memperingatinya dengan cara yang berbeda-beda. Nah terus tadi juga tentang kultur budaya yang tadi kita sebut kultur budaya Jawa kan memang mesti harusnya patuh banget sama orang tua, tapi kadang-kadang tadi mencoba buat nurut kan ya sampai pilihan kampus pun nurut gitu, itu sebenarnya sih udah bagus banget. Terus jadi untuk yang bahasa dan pergaulan mungkin bisa dibiasakan, tapi jangan ikut-ikutan, kita ambil yang baiknya aja, yang buruknya jangan dicontoh, jangan ditiru. Mungkin Kak Isma dari sesi konseling kali itu apa yang Kak Isma rasain? Lebih ada teman cerita aja sih. Lebih ngedengerin sama lulus SD ke SMP gitu. Sama lebih nge-refresh lagi nggak sih? Ya bisa. Kayak oh iya tadi kayak pikiran terus kayak ini jadi ingat lagi gitu. Ya, ngulang lagi kayak keinget lagi gitu. Terus jadi sini kita udah masuk ke sesi akhir konseling. Sebelumnya jika ada namanya kalau misalkan kita udah selesai, terus misalkan jika masih ada yang belum terbantu atau belum terselesaikan, nanti kita bisa lakukan sesi konseling selanjutnya, kita atur jadwalnya. Terus yang ini ada masalah-masalah yang belum terentaskan atau mungkin ada masalah-masalah selanjutnya yang mengganggu, itu bisa kita bicarakan lagi, bisa kita konselingin lagi. Sebelumnya saya ucapin banget terima kasih sudah menjadi klien saya. Terus apakah jika nanti saya ada tugas konseling lain untuk kalian kakak yang berkenan? Insya Allah berkenan. Oke, jadi pertemuan sesi konseling hari ini cukup sampai saat ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih, tenang aja rahasianya aman dan ini bakal di-keep aja kok, kayak tugasnya itu cuma saya kayak ke dosen aja gitu. Baik, makasih ya Kak ya. Ya makasih juga Raisa. Betul. Assalamualaikum. Terus, saya jalan tuh sama kamera.